kondisi kabut asap di Pekanbaru saat ini sudah menunjukkan tanda bahaya dan sudah di level yang sangat membahayakan. Kami warga Pekanbaru sangat khawatir akan hal itu. Kondisi kabut asap saat ini sih ganggu jarak pandang kalau kita lagi naik motor berkendara. Terus sekarang sih udah mulai sesak nafas sama pilek, batuk juga gara-gara kabut asap. Ini kita butuh, kita kan kerja, kita tiap hari keluar, kita menghirup udara di luar. Jadi kalau udara nggak bersih ya kita sendiri juga terganggu, lingkungan juga pasti terganggu. Kalau hari ini sih hari Kamis pertanggal 20 September 2019 memang pekat banget ya. Mungkin bisa dibilang hari ini adalah hari yang kabut asap yang paling pekat sih, karena udara tuh juga udah nggak enak, udah nggak segar lagi. Emang nggak nyaman ya, karena kan kebanyakan aktivitas kita, apalagi kalau orang kantoran gitu kan, outdoor juga ada, di dalam ruangan juga ada. Cuman kadang kayak kami yang pulang kerjanya sore atau malam itu jarak pandang di jalan juga udah nggak oke, jadi memang cukup bahaya juga sih. Sekolah udah libur hampir 2 minggu. Untuk SMA sendiri sampai sekarang masih libur karena takutnya anak-anak keganggu kan, pernafasan dan bisa jadi kena ISPA juga. Bencana asap ini melumpuhkan beberapa sektor, terutama sektor pendidikan. Sampai sekarang banyak sekolah-sekolah yang libur, sehingga anak-anak sekolah itu semakin sulit mengejar mata pelajaran karena banyak yang tertinggal. Saya harap pihak-pihak yang terkait lekas menyelesaikan permasalahan ini. Udah mulai sesak napas sih, apalagi kan udah mulai udara itu pekat dan masuk ke rumah-rumah. Jadi kalau misalnya kayak kegiatan outdoor kayak gini memang kalau bisa dikurangin, karena memang membuat sakit dada juga, sesak. Yang dirasakan saat ini itu lebih ke pernapasan sih, agak sesak kalau beraktivitas di luar ruangan. Bahkan di dalam ruangan pun kalau saya bekerja, lampu dimatikan kemudian pakai proyektor, itu kelihatan sekali asapnya masuk ke dalam ruangan, dan itu sangat sekali mengganggu aktivitas. Keinginan sih seperti keinginan tahun-tahun sebelumnya memang ya, karena memang kabut asapnya sudah kami alami setiap tahun, terutama yang paling parah itu tahun 2015 kemarin. Langit itu sudah mulai menguning dan sekarang mungkin hampir menuju ke sana, cuman kami berharap tidak sampai terulang lagi atau kejadian tahun 2015. Harapannya ya semoga cepat ditangani oleh pemerintah, karena untuk tahun ini sudah 2 minggu kami terkena kabut asap, dan harapannya semoga cepat ditalangin aja sih. Keinginan untuk pindah pastinya ada, akan tetapi karena kita masih cinta kota ini, maka kita menikmati dulu lah di sini. Misal kualitas udara Pekanbaru tetap seperti ini dalam level yang berbahaya, maka kemungkinan besar saya akan pindah ke kota lain yang udaranya memang jauh lebih bersih. Itu akan menyebabkan terjadinya iritasi pada mukosa, ya seperti iritasi pada mata, iritasi pada hidung, dan kemudian saluran nafas atas ya, tenggorokan sampai ke paru. Nah, iritasi pada mata akan menyebabkan keluhan seperti
mata merah, berair, gatal, kemudian pada hidung menyebabkan terjadinya hidungnya bersin-bersin ya, kemudian berair, kemudian ke tenggorokan menjadi tenggorokan terasa panas, sakit tenggorokan, kemudian bisa menyebabkan terjadinya batuk berdahak, kemudian bahkan juga kalau ke saluran nafas bawah bisa menyebabkan terjadinya sesak napas ya. Ada beberapa kelompok sensitif ya, seperti yang punya asma atau penyakit paru kronik akan menyebabkan terjadinya serangan penyakit asma maupun penyakit paru kronik tersebut ya. Amat sangat prihatin lah ya, karena bagaimanapun juga di sana saudara-saudara kita, karena asap itu kan berbahaya juga buat paru-paru, buat kesehatan. Jadi kalau bisa sih segera ditanggulangi, segera diselesaikan. Aku turut bersedih dengan adanya asap yang banyak mengganggu warga, mengganggu kesehatan warga juga. Aku doakan semoga cepat selesai, cepat kelar, bisa cepat sembuh juga buat yang kena sakit. Dan pokoknya aku doakan yang terbaik lah buat teman-teman di Riau, di Kalimantan yang terkena efek dari asap. Semoga bisa cepat kelar lah semuanya. Pokoknya all the best. Aku ikut doa dari sini dan semoga nanti kita juga bisa bikin movement bantuan ke sana. Sebenarnya keluarga besar aku ada di sana juga, dan ada yang keluarga yang masih di sana, maksudnya bukan keluarga besar di sana, masih ada keluarga yang di sana, dan semuanya juga kita ikut mendoakan dan mencoba mencari jalan keluar lah dari segala masalah yang ini. Tolong diatasi, apalagi yang membuat ini jadi kabut asapnya semakin banyak itu kan karena lahan dan sawitnya sendiri itu yang terbakar. Maunya yang penyebabnya tolong diatasi dan segera dipenjarakan mereka yang. Harapan saya sebagai warga Pekanbaru adalah kepada pemerintah untuk dapat segera menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Pekanbaru. Apalagi Ricis tinggal di Batam, Kepulauan Riau juga kan. Jadi banyak sekali teman-teman Ricis yang minta doa, minta bantuan, minta donasi. Dan jujur, aku sendiri sedih ngeliatnya, ditambah banyak banget yang kirim foto sampai nggak bisa ngeliat, sampai pandangan cuma berapa senti, bahkan bukan meter. Terus mengganggu paru-paru pernafasan, bahkan bukan cuma orang dewasa, ada anak bayi, ada balita, ada mungkin yang melanjut usia, ada yang sakit gitu. Jadi aku banyak-banyak berdoa untuk Kepulauan Riau, untuk semoga kabut asap cepat teratasi, cepat selesai, amin. Kalau untuk perkembangan mungkin kita bahas dari jumlah titik panas itu dulu. Jadi pantauan terakhir ini titik panas itu sudah menunjukkan jumlah yang mulai menurun. Walaupun masih terkadang fluktuatif, tapi trennya cenderung menurun. Terutama untuk di wilayah Sumatera sendiri, di sini sudah terlihat hanya sekitar 145 titik panas dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Di mana kita lihat juga di wilayah Riau ini jumlah titik panasnya sudah mulai berkurang dibanding beberapa hari sebelumnya. Untuk konsentrasi titik panas terbanyak lainnya ini masih cukup banyak di wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Secara total dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi di wilayah Kalimantan ini masih terdapat sekitar 1054 titik api dengan data per jam 15 UTC atau sekitar jam 10 malam tadi. Musim hujan diperkirakan ini akan masuk
di bulan Oktober Dasarian kedua atau 10 hari kedua di bulan Oktober hingga ke November. Jadi mulainya nanti dari Sumatera hingga ke Pulau Jawa secara berturut-turut. Kita dilihat dari skupnya aja ini ribuan hektar gitu kan ya. Jadi ya visibility jarak pandang kita pasti udah otomatis akan sangat terhambat banget gitu loh. Sedih banget dan ngeri banget gitu, jangan sampai kayak begitu dan harus dapat penanganannya gitu kan, karena ini kan bukan masalah sembarangan, apalagi kan hutan, kalau hutan yang kebakaran terus kabut asap gitu sama aja kayak apa ya, paru-parunya rusak gitu, nggak ada pembersihannya lagi dari tumbuh-tumbuhan, karena kalau misalnya hutan udah rusak di sono nanti takutnya berimbas sama daerah-daerah lain gitu. Kami rindu udara segar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.